Virgon waktu itu bercerita tentang banyak orang yang menggoda Inara di luar rumah karena kecantikan istri. Bilang istriku ini cantik Ustaz. Ustaz pernah satu kali ini kisah yang membuat aku tuh bilang sama istri kasih Inara cadar. Aku nggak nyangka padahal kita cuma iseng aja. Mungkin aku pikir Ina habis itu langsung lepas. Tapi Ina bilang aku nggak akan lepas ini. Demi suami kamu. Ya karena untuk menyenangkan suaminya kan. Padahal kan powernya Ina tuh di wajahnya. Tapi dia rela korbankan kecantikannya hanya untuk memuliakan suaminya. Dia itu diarahkan sama abangnya kalau kamu pada maksiat lu nikah lagi aja. Itu justru abangnya Ina yang bilang. Itu dalam syariat agama begitu. Iya. Tapi dia nggak mau kalau aku yang pilihin. Dia maunya sama si itu. Padahal kan aku tahu asal usulnya dari mana. Jual beli. Tahu nggak Inara bolak-balik itu minta dimediasi sama aku. Udah istirahat mau ke pesantren. Aku udah kemana-mana, udah minta mediasi. Aku udah kemana-mana. Udah ke Lobos labelnya dia. Percis ya kita. Percis ya kita. Aku juga kemarin juga gitu. Cuma kamu baik banget. Apa sih yang kamu lihat? Aku nggak paham deh. Kamu tau nggak selingkuh itu nggak bisa sembuh? Nggak bisa sembuh. Tapi kan kita udah bahas tadi, makanya dalam Islam tuh orang coba dulu kayak gini biar nggak kelihatan nggak mau. Ya Allah yang aku tahu mungkin ini kedengaran naif kali ya, cuman aku melihat orang tuh dari sisi kebaikannya dia. Jangan gini, tahu pesan kita. Kamu orang baik banget. Dia baik banget nih, makanya aku bilang dia rugi besar nih kali ini. Terlalu baik. Aku tuh minta mediasi ke Mas Ari Untung sama anak-anak musyawarah. Tapi Ari nelfon nggak? Nggak mau. Dia bilang dia cuma minta didoain doang akhirnya. Mereka udah berusaha kontak. Ya kalau minta dimediasi, kalau misalnya orangnya nggak mau dimediasi. Makanya itu yang bikin aku akhirnya ya sudah. Aku nggak punya pilihan. Akhirnya masih dua-duanya pengen baik tapi nggak ada jalan baru ada mediasi. Ini cuma dia yang pengen baik. Akhirnya viral. Karena dia pengen. Sebelum viral tuh Ina udah nelfon Ana. Dok. Karena dia udah pengen pisah. No way back. Dia sudah minta pisah baik. Iya. Tapi dia nggak mengakui kesalahan dia. Jadi dia mau yakinkan aku bahwa dia pengen pisah. Apa alasannya pengen pisah apa nih? Dia nyalain aku, dia nyalain dia apa banyak cewek itu dia berubah. Atau pengen apa? Dia pengen dengan cewek itu. Dia pengen dengan cewek itu. Orang dia sampai beliin cincin. Sudah beli cincin. Pak Ustadz Dery. Dia beli cincin itu. Ini belum ya? Dia beli cincin. Kemudian kan viral tuh. Bon cincinnya kan. Dia nelpon dong ke toko emasnya suruh ganti bonnya. Atas namanya tadi atas nama cewek itu. Suruh ganti jadi basisnya dia. Pak Ustadz nggak mau rukiah? Nggak bisa. Rupiah suruh. Siapa tahu diguna-guna gitu Pak Ustadz. Bisa jadi. Tapi enggak lah, dia nggak diguna-guna. Enggak ya, mungkin lagi tergila-gila. Tapi ada satu kalimat yang aku sampaikan nanti. Siapa saja yang menikmati perkara yang haram di luar rumahnya, maka Allah akan mencabut atas kenikmatan perkara yang halal di dalam rumahnya. Apa itu maksudnya Pak Ustadz? Kalau orang suka berselingkuh, berzina di luar, maka yang rezekinya halal, istrinya yang tadinya nikmat, enak, itu jadi nggak enak. Dicabut Allah rasa nikmat itu. Maka dibilang hilang rasa. Hilang rasa itu ya karena rasa itu udah pindah keluar. Gitu. Nah ini poin punchline ini. Bahaya itu. Siapa aja? Coba aja siapa aja laki-laki yang cuma main nakal-nakal di luar rumah. Itu dia ada orang yang berumah tangga ya, itu sampai belasan tahun nggak pernah berhubungan sama istri. Tapi dia masih bersama biar untuk menjaga status di masyarakat. Tapi perempuannya juga kadang-kadang kalau nggak beriman dia udah cari laki-laki lain, perempuan laki-laki cari perempuan lain. Tapi mereka kalau ada kawinan datang bareng-bareng berdua seperti suami istri. Padahal mereka udah bertahun-tahun nggak pernah berhubungan sama istri. Saling jijik ini, lihat jijik. Kenapa di luar ketemu perempuan yang berdandan, ya. Sementara istri udah punya anak, udah di rumah dia pulang kerja, istri nggak perawatan, kadang-kadang belum mandi, kan? Dibandingkan dengan orang yang ketemu di jalan yang pakai parfum yang berdandan dulu kan, nah maka bahaya. Maka kelemahan laki-laki itu pada matanya, ya kelemahan perempuan ya pada auratnya itu. Pada telinganya sih. Perempuan telinga. Udah dirayu, udah dibohongin. Pak Ustadz, saya pengen tanya nih ya. Ini udah mulai nih? Sudah. Ini sebelum heboh nih Pak Ustadz. Ini udah mulai nih? Iya. Hitung dulu dong.
Ini podcastnya paling rock and roll nih. Dia tengah-tengah tiba-tiba berhenti aja. Tiba-tiba dia. Pak Ustadz Dery, ini kan sebelum viral ya kita bahas ya. Tadi kan kita ya peresmian lah beliau sebagai salah satu brand ambassador kita ya untuk. Saya support bukan artinya saya mensponsorin beliau untuk kenapa dengan keluarganya ya. Ini juga klarifikasi ya. Tapi saya sebagai bentuk support sebagai single mom lah yang sedang berjuang ya dengan harus membiayai anak gitu ya. Saya ngelihat, saya juga pengen support dan saya memberikan contoh supaya orang-orang seperti Ina ini di luar sana kan banyak banget tuh ya kan, harus menambah value dirinya sendiri ya. Cantiklah untuk diri kita sendiri, pintarlah untuk diri kita sendiri, bukan untuk suami. Ya, makanya saya coba support Ina supaya Ina juga tenang. Ya rezeki anak-anak paling enggak untuk anak-anak sekolah, untuk anak-anak ini kan paling enggak sudah dapat rezeki itu. Tinggal saya akan ajarkan apa lagi nanti untuk Ina ke depan supaya Inanya banyak rezeki. Betul. Dan supaya suami kamu menyesal. Melepaskan berlian di genggaman. Ina, kamu pikir ya daripada kamu memohon-mohon, meminta-minta, merendahkan diri kamu ya. Cara buat laki-laki menyesal itu adalah melayakkan diri kamu. Betul. Betul. Ya Allah benar. 2 tahun dari sekarang dilihat, gila mantan bini gue. Makin glowing aja dia. Makin cantik aja dia. Banyak duit pula. Mobilnya ganti-ganti terus. Iya. Salah gue ninggalin dia nih. Ya Rabb, ya Masya Allah, mudahkan semua. Amin. Itu loh yang bikin orang tuh jadinya nyesel. Nah, tapi ini kan beliau bukan cadar. Iya. Nah, sebelum viral nih, aku pengen tanya dulu dari segi keagamaan ini Pak Ustadz Dery ini. Jadi gini dok, Inara beberapa tahun lalu sama Virgon datang ke rumah. Virgon waktu itu bercerita tentang banyak orang yang menggoda Inara di luar rumah karena kecantikan istri. Bilang istriku ini cantik Ustadz. Pernah satu kali ini kisah yang membuat aku tuh bilang sama istri kasih Inara cadar. Jadi waktu itu kata Virgon dia pulang sholat. Jadi Ina lagi nunggu di depan masjid. Virgon lagi masang sepatu. Tiba-tiba ada 2 orang pemuda di samping dia bisik-bisik. Akhi, ada akhwat. Dilihat Inara. Dia nggak tahu tuh istrinya Virgon. Ya? Nanti taruh itu maksudnya ditaruhin aja. Jadi laki-laki ini tergoda dengan kecantikan Inara. Itu orang yang baru keluar dari masjid. Bayang tuh gimana kalau orang yang di luar sana yang nakal-nakal kan. Waduh, pokoknya di mana-mana tuh saya nggak gebukin orang katanya. Pokoknya mau berantem aja di luar karena banyak orang godain Inara ya. Subhanallah. Dan memang kan kita semua mengakui Inara cantik kan. Dan dia juga bukan dari perempuan yang biasa-biasa diambil. Sebelum dinikahi Virgon kan Inara juga seorang artis. Penyanyi juga kan. Jadi aku bilang, oh iya kebetulan istri turun dari tangga. Yang ambil cadar, niqab, kasih Inara. Dan videonya itu masih abadi sekarang. Oh itu dikontenin juga? Bukan dikontenin, aku cuma refleks aja, aku rekam. Oke. Aku rekam, jadi ketika Inara dipasangin cadar, itu Virgon tuh kayak girang banget. Ya ini solusinya nih. Aku nggak nyangka, padahal kita cuma iseng aja. Mungkin aku pikir Ina habis itu langsung lepas. Tapi Ina bilang aku nggak akan lepas ini. Demi suami kamu? Ya karena untuk menyenangkan suaminya kan. Padahal kan powernya Ina tuh di wajahnya, tapi dia rela korbankan kecantikannya hanya untuk memuliakan suaminya. Masya Allah, aku tuh terharu waktu itu. Waktu itu kami langsung pergi ke pesantren, ngasih bantuan waktu Ramadan waktu itu ya. Dan teruslah Virgon pun mulai akrab sama aku. Waktu itu sering telepon-teleponan. Karena aku juga pernah main ke rumahnya Ina sama Virgon, bikin konten bareng. Kita pernah jalan-jalan ke mall. Bahkan kalau aku bikin lagu, aku minta Virgon tolong di reaction lagu-laguku. Oh, Masya Allah lah. Aku lihat mereka nih couple yang idol banget lah. Pokoknya ini layak dijadikan contoh nih. Virgon seorang mu'alaf yang sungguh-sungguh belajar Islam. Inara seorang girl band yang tiba-tiba pakai niqab. Ini unbelievable ya. Ini ajaib banget ya. Kemudian ketika terakhir Inara lama kita komunikasi, sebelum aku umroh, Ina telepon. Waktu itu di DM dulu di Instagram ya.
Dia bilang, Ustadz, aku mau curhat, minta tolong. Nah, dia nangis. Ina dibilang Virgon suruh dia buka cadar. Huh? Aku kan nggak nyangka, aku nggak percaya waktu itu Ina ya. Dia bilang, nah, jangan-jangan salah paham, nah mungkin bukan begitu, nah. Kenapa? Nah, aku tuh mau berangkat umroh tuh. Nggak sempat telepon Virgon karena waktu itu aku DM dia nggak balas. Nah, aku ke Mekah lah. Sampai Mekah, habis pulang umroh, habis tawaf, aku buka sosial media. Ternyata udah viral di Lambe Turah kan. Aku kaget, aku shock, istriku nangis. Ya, aku pikir cuma masalah cadar aja, ternyata ada masalah yang lain, perselingkuhan. Okay. Ina waktu itu aku tanya, Ina masalahnya apa? Nah, nanti sampai di rumah aku telepon, aku takut Virgon marah kalau aku cerita. Oke. Ina belum publish tuh. Okay. Aku pikir cuma masalah cadar. Terus sampai di Makkah, aku telepon Ina, aku telepon Virgon, dan Virgon menjelaskan semua. Aku tanya, betul nggak kamu suruh dia buka cadar? Betul kan dah. Why? Nah, karena ingin menyesuaikan dengan lingkungannya, ingin juga keluarga melihat kecantikan Inara, bukan hanya aku aja. Kalau pergi ke rumah. Jadi jawabannya itu udah bukan jawaban iman lagi, itu jawabannya udah jawaban dunia banget gitu kan. Nah, waktu itu aku telepon Ina sebetulnya cadar ini tidak wajib hukumnya. Okay. Kalau seandainya itu untuk menyelamatkan rumah tangga, harus dilepaskan untuk mentaati suami, itu belum termasuk kepada dosa gitu. Karena ini kan sebuah amalan yang hati-hati, sebetulnya hati-hatian seorang wanita karena dia terlalu cantik takut digoda orang. Sebetulnya kayak ganteng, kayak Dr. Richard ini harus pakai cadar juga karena ganteng banget. Ya. Masya Allah. Aku juga begitu dok, karena nggak aku pakai cadar. Subhanallah. Jadi bisa banget Bang Ustaz. Jadi ini nggak ada urusan dengan perintah wajib di Indonesia. Apalagi ulama kita Indonesia tidak memfatwakan wajib cadar. Tidak wajib. Tidak wajib. Jadi tapi boleh buka. Boleh dibuka. Bukan disuruh buka ya. Okay. Boleh dibuka. Boleh dibuka. Gitu teruslah berjalan. Ina terus minta tolong dimediasiin. Bahkan Ina pernah bilang, Ustaz tolong telepon Virgon. Suruh dia, aku pengen kita istirahat dulu dari dunia, jangan kerja dulu, kita berdua aja cari pesantren, itikaf di sana, kita perbaiki diri. Okay. Aku sampaikan, nggak dibalas, sampai detik ini nggak dibalas. Jadi upayanya Ina untuk mempertahankan rumah tangganya sudah sangat dahsyat, luar biasa ya. Terus beberapa hari yang lalu Ina ke rumah. Dia bilang, Ustadz, aku nampaknya sudah hopeless untuk mempertahankan ini. Dan kalau seandainya aku buka ini boleh nggak? Aku buka ini boleh nggak? Aku harus bekerja. Dan aku kan juga bukan sultan amat, mau tiba-tiba harus, ini nggak usah kerja nih, nanti pokoknya kami yang batal jamin ini. Bisa aja kan? Cuman akhirnya aku bilang, ya Ina kalau bekerja, kalau itu darurat terpaksa, bukalah karena Allah. Bukan buka karena suami. Karena dulu makainya karena Allah. Oke. Okay. Ya, kalau mau harus terpaksa dibuka, bukalah karena Allah. Itu ceritanya. Makanya saya jelaskan ke teman-teman, tolong jangan ada yang berdebat masalah hukum cadar ya. Yang bercadar tidak boleh menyalahkan yang tidak bercadar. Okay. Yang tidak bercadar tidak boleh menghina yang bercadar. Okay. Teroris, ninja jangan. Okay. Nanti kalian akan berdosa. Nah, karena ini sebuah amalan, tingkatan amalan yang lumayan tinggi cadar ini. Okay. Nah, kalaupun sekarang Ina mau menyesuaikannya, dia urusan ini mungkin dalam urusan pekerjaan, apalagi ini urusan dengan kecantikan skincare ya, jadi BA-nya Athena Dr. Richard Lee, ya mungkin Ina dalam keadaan terpaksa dia membuka itu. Okay. Dan ini semoga karena ada unsur darurat. Darurat. Jadi itu ceritanya dok, kenapa Ina harus buka cadar. Oke, berarti secara agama nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Pak Ustadz, ini sebenarnya ini akan tayang duluan nih, baru video klarifikasi dari Inanya nih. Saya pengen tanya Pak Ustadz, ini kita juga belajar sama-sama ya dengan Pak Ustadz ya. Kalau misalnya nih Pak Ustadz ya, saya ini bingung juga ya, kalau misalnya jadi istri yang secara Islam aja lah Pak Ustadz ya. Kita tahu nih suami kita nih hobi jajan, kita tahu nih suami kita selingkuh nih. Kita nih sebagai istri harus ngapain sih Pak Ustadz? Suruh suaminya nikah. Ya, dokter nanyanya ada-ada aja. Kalau memang hobi itu tidak bisa dihindarkan, dok. Kalau memang perempuannya tidak mau dimadu, dia boleh mengajukan khuluk namanya. Dia pergi ke pengadilan agama, disampaikan alasan kepada hakim, aku tidak mau jadi istri dia karena aku takut terkena penyakit kelamin. Karena aku tahu dia suka berzina di luar, suka jajan. Aku untuk menyelamatkan kehormatan aku dan kesehatan diriku juga, aku mau minta khuluk. Khuluk itu bukan salah.
Bukan, kalau talak dari suami. Kalau khuluk itu perempuan yang menuntut cerai. Oh. Boleh. Tapi kalau dia memikirkan mungkin terlalu cinta ya, dia nggak mau berpisah, maka dia akan ada solusinya tadi itu. Dia bilang, Mas, bang, daripada kamu berzina, ya, aku ikhlas. Kau menikahlah. Tapi jangan banyak-banyak, 4 aja. Pak Ustadz Dery sudah berapa? Aku itu dok, istriku tuh 3 dok anaknya. Oh iya. 3 anaknya, jangan salah paham ya. Jangan dikat-kat, awas sekali kat. Aku istriku 3, pas dikat, jangan. Anaknya. Jadi aman dok. Dia dokter kalau mau 4 juga lokin aja dulu. Enggak, ampun. Tapi kalau misalnya, boleh nggak ya? Kalau misalnya suatu hari suami kamu minta baik-baik untuk poligami, kamu mau? Aku harus pilihin calonnya. Ini mulia banget nih. Karena ilmu agamanya tinggi banget ya. Ina ini orang baik ya. Baik banget, Masya Allah. Terus saya panggil Ukti ya. Ukti. Ini bergetar semua lututnya para duda ini, para jomblo-jomblo. Gak konsen. Karena ya kalau nanti diputus pengadilan dia bercerai, dia kan akan jadi seorang janda yang bersertifikat. Janda yang sertifikat, nggak bodoh. Ada BPKB-nya. Iya, kenapa? Tapi dok, maaf Ina ya, saya juga nggak tahu apa yang terjadi di rumah tangga Ina sama Virgon, karena aku nggak kepo-kepo amat ya. Nih buat semua kita ya, kalau suami sudah pernah mengucapkan kalimat talak, cerai kepada istrinya sebanyak 3 kali, oh ya kamu aku cerai. Udah kamu urus surat cerainya, aku nggak mau lagi sama kamu. Aku pokoknya ada dengan baik, dengan kias, dengan isyarat. Pulang aja ke rumah orang tuamu. Aku udah nggak suka, udah nggak ada rasa sama kamu dan sebagainya kan. Itu jatuh talak. Secara agama ya, secara agama jatuh talak. Dan hanya Ina yang tahu berapa kali dia ditalak sama Virgon. Ya, kalau Ina merasa sudah ditalak 3 kali, berarti secara agama dia bukan suami istri lagi. Ya, secara agama ya. Bisa ke itu ya. Iya, hati-hati ini. Kalau seandainya masih di mediasi rujuk, itu zina. Oke. Saya pernah punya pengalaman, ada 1 orang teman nih, rahasia namanya, Ustadz dan Ustazah. Pulang amal, haji, umroh, semua sudah amal. Mereka saling mencintai, anaknya juga banyak. Tiba-tiba syaitan datang lah, menggoda, emosi, terucap talak, dan dia ingat udah 3 kali. Mereka ada iman. Istri bilang, aku nggak mau rujuk. Menangis mereka ketika emosi, ketika keputusan itu diambil ketika emosi, pasti akan menjadi sebuah penyesalan. Ya. Akhir ketika mereka udah mulai tenang, mereka datanglah kepada seorang ulama yang sangat disegani. Dia minta dinikahkan ulang dan minta didoakan ampunan untuk perceraiannya. Ustadz cuma tanya, sudah berapa kali? 3 kali. Maka dikatakan, mohon maaf, tidak ada jalan untuk mediasi, tidak ada bisa dicerai kecuali kamu muhalil dulu. Istrinya harus bernikah dulu dengan orang lain. Setelah itu kalau dia bercerai, baru boleh dia rujuk, dia kembali. Oh, nggak bisa dikawinin? Nggak boleh lagi. 3 kali aja. Buset deh. You know, Ina, aku nggak pernah tanya Ina ya. Maksud ini cukup nanti. Ina mau jawab nggak? Ina mau jawab sini atau di pengadilan terserah. Nggak tahu ini urusan Ina ya. Karena ini perlu iman untuk mengakui ini. Kadang-kadang orang merahasiakan itu karena pengen balik lagi. Tapi kalau seandainya udah 3 kali kemudian tiba-tiba berdusta dan ingin balik lagi, dan pengadilan agama merestui rujuk mereka, kalau terjadi anak setelah itu bahaya. Oke. Saya nggak mau jawab, nggak mau tanya kalau gitu. Nanti aja lah itu. Ini buat ilmu kita semua aja ya. Iya. Ilmu baru nih. Iya. Gue baru tahu. Di talak tuh 3 talak tuh artinya dok peringatan. Oke. Jadi ketika perempuan tuh nusyus tuh dia tidak taat kepada suaminya, dia lawan suaminya, dikatakan, udahlah, aku nggak mau sama kamu, aku talak kamu. Oke. Dan itu kadang-kadang setelah ditalak 1, istri itu berubah. Oh. Dia bilang, ya udah maaf bang, ya udah akhir baik. Oke. Dan kesempatan talak itu cuma 3 kali dalam Islam. Dan itu guyurnya jatuh. Oke. Kalau boleh saya tahu, Ina, kemarin suami kamu melakukan gugatan ya? Talak berapa? Talak 1. Talak 1. Ya mudah-mudahan kita masih berharap yang mudah-mudahan mereka. Berarti dia mengharapkan kamu berubah ya, bukan dia yang berubah ya? Selalu. Iya, itulah. Itu dok, itu ilmu ya, ini ilmu ya, kita nggak bicara khusus buat Virgon dan Ina. Iya, ini banyak ilmu dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau misalnya nih ya, suami ya bilang ya dengan istrinya ya, saya sudah hilang rasa. Padahal kan sebenarnya kalau rumah tangga itu hal yang, ya kalau apalagi sudah nikah berapa tahun sih?
Hampir 9. 9, saya 10 tahun. Kalau tanya rasa, siapa yang punya kata rasa? Kata Sayyidina Ali karamallahu wajah, siapa saja yang menikmati perkara yang haram di luar rumahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut atas kenikmatan untuk perkara yang halal di dalam rumahnya. Apa maksudnya itu, Pak Ustaz? Jadi kalau laki-laki atau perempuan yang sudah suka berzina di luar rumah, dia suka melakukan hal yang haram, jajan, apapun lah, mau jajan ataupun dia mau jual diri dia, terserah. Ya. Kalau dia sudah menikmati, menyukai perkara yang haram, maka Allah akan menghilangkan rasa atas perkara yang halal. Jadi kalau misalnya suka jajan, pas dengan istri sahnya justru jadi nggak enak. Karena dia comparison dengan apa orang yang di luar. Di luar kan, maaf ya, perempuan-perempuan di luar sana dia berdandan, bersolek. Mungkin dia perawatan tiap minggu, tiap bulan. Nah, sementara istri di rumah sibuk ngurusin anak, masak di dapur, ngepel rumah, dia pulang kadang belum mandi. Karena fokusnya bukan untuk, maaf, jual diri. Ya, jadi dok, ini iman yang bicara ya. Jadi saya sangat menyesalkan kalimat hilang rasa itu. Indah, jadi saya ingat sesuatu. Apa tuh? Ini bahasan saya dengan istri saya sebenarnya. Apa tuh? Kamu tahu nggak kenapa pelakor itu lebih jelek daripada istri sahnya, tapi orang lebih pilih pelakornya. Kenapa? Karena nggak apple to apple, Pak Ustadz. Kita ketemu dengan pelakor tersebut itu atau perempuan nakal, dia bersiap mau bertemu dengan laki-laki itu. Dia berdandan, dia ke salon, dia catokan, dia make upan. Sedangkan ketemu dengan istri, posisinya malam pada waktu istirahat mau tidur. Istrinya kan nggak ngapa-ngapain. Capek seharian ngurus. At least kalau nggak capek sekalipun nggak persiapan, nggak nyatok, nggak pakai bulu mata, nggak pakai lipstick kayak gitu punya. Jadi ini nggak apple to apple. Honestly, walaupun aku pakai cadar, di rumah itu aku dandan. Di rumah aku dandan. Nah, berarti orang bersyukur aja. Kalau Starla yang lebih paham ya. Maksudnya yang 2 itu masih kecil-kecil. Kalau Starla bilang tuh baju aku kalau di rumah baju Blackpink. Jadi wanita solehah itu di luar rumah dia ke Arab-Araban. Di dalam rumah dia ke Barat-Baratan. Gitu dong. Seksi itu arahan dalam agama dong. Jadi perempuan itu, istri soleha itu, dia di dalam rumah. Itu istri soleha? Iya. Dia berseksi-seksi. Itu maksudnya Blackpink tadi? Blackpink itu, pakainya itu di rumah seksi lah gitu loh. Itu fix kurang bersyukur. Gitu. Gak tau lagi saya mau ngomong apa ya. Sumpah. Ampun ya. Pak Ustadz, jadi kalau misalnya ada ya. Kali ini saya bertanya sebagai laki-lakinya nih. Kalau tadi kan sebagai wanitanya nih ya, minta petunjuk ya. Ini Indah juga ada baiknya untuk pelajaran juga ya. Karena ini kisah nyata, Pak Ustadz. Kadang ada laki-laki yang tidak mendapatkan sesuatu dari istrinya. Contoh, Pak Ustadz ya, tidak dihargai sebagaimana mestinya. Ketemu dengan suami, binatang lah, keluar lah, ngomong kotor lah, kayak gitu. Ada kan istri yang tidak menghargai laki-lakinya, kayak gitu, suaminya benar-benar nggak menghargai, pelit atau apa ya, banyak kan nih kayak gitu punya kan. Tapi ketika laki-laki itu tidak ingin selingkuh, tidak ingin apa kayak gitu punya ya, atau tidak mendapatkan kehidupan seksual yang layak, contohnya kayak gitu ya. Ternyata dia bisa mendapatkan itu dari orang lain. Tiba-tiba orang lain itu menuankan kita, menghargai kita, memuliakan kita. Ya. Nah, ini posisi misalnya aja laki-laki itu harus ngapain sih Pak Ustadz? Sedangkan kita ngomong dengan istri nggak bisa nih. Kita dapat sesuatu yang lain bisa ngasih kita jauh. Apa yang kita tidak dapat dari rumah nih. Kita sebagai laki-laki harus bagaimana? Makanya dokter, di dalam Islam ada sebuah solusi yang namanya perceraian. Perceraian itu bukan musibah, bukan sebuah kemaksiatan, bukan dosa. Perceraian itu solusi ketika rumah tangga tadi sudah tidak lagi saling memuliakan. Ketika rumah tangga tadi tidak lagi saling membahagiakan, maksud kita menikah untuk bahagia ternyata malah susah. Malah aku menderita, aku nggak bahagia. Maka ada solusinya, bercerai. Bercerai itu tidak ada hubungannya dengan taubat, istighfar. Itu bukan dosa. Bercerai itu halal, cuman Allah nggak suka. Nah, gitu. Jadi kalau perempuan ini dia nggak mau diatur, nggak mau diajar, maka kan ada talak. Diperingatin perempuan nih. Lu nggak berubah, lu kalau masih anjing-anjingin gua, salah satu nih. Ya? Oh ya bang, minta maaf bang. Gitu. Udah. Tahu 2 bulan kemudian babi lu katanya. Astagfirullah.
Lah, kata dua kan katanya nggak boleh cuma bilang anjing. Ganti nama binatang ya. Jadi ketika istri sudah tak lagi memuliakan suami, ketika suami tak lagi menyayangi istrinya, maka ada satu solusi, berpisah baik-baik. Ya, tapi ada sebuah kalimat yang aku tonton di TikTok waktu itu, ajib banget. Seorang ayah menikahkan anaknya dengan menantunya kan. Jadi ketika anak menikah tuh dia bilang gini, "Wahai anakku," kepada laki-laki menantunya, "bila satu hari kau tak lagi mencintai putriku, tolong jangan kasih tahu dia. Jangan buat anakku menangis. Kamu kasih tahu aku yang akan ke rumahmu menjemput anakku." Jadi sangat kurang ajar sebetulnya ketika seorang laki-laki tak cinta dibilang, "Udah, kalau nggak sayang kasih tahu." Itu tidak beradab. Itu sakit. Aku merayang anakku digituin, nggak bisa. Ini bahaya. Makanya perlu adab. Kita harus belajar rasa. Kalau kita tidak mau dihina, jangan hina orang. Kalau kita tidak mau disakiti, jangan sakiti orang. Kalau kita tidak mau adik kita digituin, jangan gituin adik orang. Kalau kita tidak mau anak kita digituin, jangan kau gitukan anak orang. Nah, jadi mestinya langkah gentleman daripada siapa saja, termasuk Virgon yang sekarang kita ada Inara di depan kita. Dia, ya nggak apa-apa. Ya, dia pulangkan Ina baik-baik, selesaikan secara kekeluargaan. Besarkan anak bersama. Aku mungkin aku nggak cocok lagi, selesai. Kalau sudah nggak sayang lagi, ngomong. Aduh. Jadi gini itu dok. Jadi ini aku ngasih tahu kita semua. Ya, muliakan istrimu, karena sebaik-baik laki-laki kata Rasulullah SAW adalah laki-laki yang paling baik kepada istrinya. Dan aku kata Nabi adalah orang paling baik kepada istriku. Jadi nggak boleh kita sakiti istri. Anak kita dikandung, dilahirin, disusuin, dibesarin. Aduh ya Allah, nggak bisa dibahas. Kalau misalnya gini Pastor, kalau misalnya ada masalah seperti Ina gini ya, atau ada keluarganya ya, sebenarnya dengan siapa sih? Ya pasti stres dong ya. Kamu kalau curhat dengan siapa sih Ina? Boleh nggak tahu? Siapa? Gila ya nanti lama-lama kalau kagak curhat ya. Curhat salah. Biasanya orang pertama yang aku ceritain itu abang aku, wali nikah aku. Abangnya tahu sebetulnya. Karena dia bijak sih. Dia nggak pernah menyarankan untuk bercerai. Abang Ina nih alim. Dia orang punya kepaham agama yang mendalam. Aku kenal. Pernah ketemu. Kita ngobrol deep. Kalau dia ngomong ajib lah kepahaman. Berarti kita harus cerita dengan orang yang bisa paham. Makanya kita jadi kayak gini tuh karena aran-aran dari abangnya. Kan bisa aja abangnya manas-manasin kan lu. Iya. Tapi justru kalau kata Virgon, dia itu diarahkan sama abangnya, kalau kamu pada maksiat lu nikah lagi aja. Itu justru abangnya Ina yang bilang, itu dalam syariat agama begitu. Iya, tapi dia nggak mau kalau aku yang pilihin. Dia maunya sama si itu. Padahal kan aku tahu asal usulnya dari mana. Jual beli. Kan kita untuk poligami itu harus istri sah yang memilihkan. Kenapa? Karena ya harus dilihat dari sisi agamanya. Kita ini kan mau ngebangun keluarga. Kita ini mau ngebangun suatu ya Allah dong. Susunan keluarga yang istilahnya ibadah kan, semua ibadah. Kita harus menegakkan ibadah, harus menegakkan agama. Bagaimana kita mau menegakkan ibadah dan agama kalau calonnya begitu asal usulnya? Dapat di mana lagi? Istri kayak gini. Istriku aja nggak mau nyariin aku loh. Suruh belajar ya. Lagi pula laki-laki kalau misalnya alasannya karena yang di luar sana lebih pinter, mulutnya manis, ngerayu, menuhankan, kayaknya nggak butuh pelakor deh untuk bisa mulut manis. Kayaknya untuk minjem duit juga banyak orang di luar sana yang mulutnya manis. Iya, ada tuh tetanggaku muji-muji, Bang ini ganteng, Bang ini baik. Aku udah senang tuh minjem duit. Ya Allah. Mulutnya manis mau minjem duit Ustaz. Ustaz, kalau misalnya kayak gini ya, kita ngeliat ya, ada laki-laki yang tergila-gila banget. Puber kedua, Pak Ustaz pernah nggak sih puber? Pernah. Aku hampir gagal, rumah tangga itu juga hampir berantakan kemarin. Diuji, cuman aku waktu kita dapat ujian persis kayak ini ujianku, aku minta tolong sama istriku. Aku nih sakit nih, tolong jangan marahin aku. Aku nih nggak tahu kenapa begini. Begitu. Tolong aku. Ya aku minta tolong. Aku nggak mau rumah tangga hancur. Aku tahu betul nih. Memang maaf dok. Ujian terberat laki-laki itu perempuannya.
Saya nggak tahu dokter ya, dokter perempuan apa laki-laki? mau bercanda dong. Colong. Ujian terberat laki-laki itu perempuan. Ya, makanya Nabi SAW Nabi Muhammad itu paling takut dengan perempuan ini. Jadi bukan hanya artis, bukan hanya dokter, ustadz pun diuji dengan perempuan. Jadi kalau ada perempuan yang datang, kalau kita tidak ingat ke depannya bahayanya, apalagi kalau dalam Islam kalau berzina itu dok ya, kalau bujangan dicambuk 100 kali. Kan ada tuh di surat perjanjian yang dibuat itu ada surat Al-Quran, surat Rum. Kan di Al-Quran itu dibilangkan saya siap menerima hukuman sesuai dengan syariat Islam, dengan agama dan dengan urusan pengadilan negara. Kan itu bahaya dok. Karena di surat di Al-Quran itu orang yang berzina dok, terbukti dia berzina. Kalau dia bujangan, dia jomblo, dia duda, dia atau janda, dia dicambuk 100 kali. Cambuk bukan cambuk yang pelan-pelan dong. Nah itu harus di depan umum kayak di Aceh tuh. Harus di depan publik, nggak boleh Kalau kayak ketahuan berzina di situ dicambuk. Ya, dicambuk, gitu ya. Mesti ya. Terbukti nih, pengadilan putusnya dia berzina, cambuk. Kalau dia sudah menikah, itu dirajam dok. Dirajam itu dok tahu? Lemparin batu. Di badannya dikubur, kepalanya keluar, itu lempar batu. Iya, nggak bisa nangkis ya. Nggak bisa nangkis. Nggak bisa lari. Jadi urusan perzinaan bukan dosa kecil, dosa besar. Dosa besar dong. Oh dosa besar. Besar dok, hati-hati dok. Ini ada duanya dok, orang poligami atau poliganti dok. Kalau dari segi kayak gini, melihat suaminya tergila-gila dengan laki-laki lain, apa yang harus kita lakukan? Istri perempuan lain. Perempuan lain. Kan aslinya keluar kan? Ya, ulang lagi. Nggak apa-apa. Aku nggak pernah ngekat sih. Kalau misalnya kayak gini, aku nggak pernah ngekat. Aku apa adanya. Ya ampun. Aku cuma kayak gini apa adanya. Tapi kita kan lagi bahaya nih. Cuma orang gila yang ngomongin aku suka dengan cowok. Gak pernah ada kan? Ya nggak apa-apa. Aku suka aja nggak apa-apa. Kalau misalnya nih jadi istri misalnya, ngelihat suaminya, wah tergila-gila dengan wanita lain. Jadi sebagai istri harus kayak gimana? Iya. Taarufin ya? Rukiahin kali ya? Rukiah. Ya Allah. Udah dirukiahin belum? Belum pernah rukiah benar-benar. Karena ini di sana tidak membuka pintu. Kalau aku sudah memposisikan diriku sebagai orang yang di tengah-tengah, menjadi juru damai dok. Aku baik-baik ngomong. Aku minta maaf juga, bukan aku ikut campur, tapi Ina minta tolong sama aku awalnya. Kalau enggak juga aku nggak mau dok ikut-ikutan ngurusin ini kan. Cuman aku lihat nih Virgon itu orang baik yang aku kenal sebelumnya. Dia orang yang cerdas, dan aku nggak lihat ada orang yang bisa menulis bait-bait syair seindah dia. Ya. Jadi bisa? Iya kan lagu yang buat Ina. Oh oke. Itu semua lagu kan terciptakan ada penyebabnya. Oke. Ya. Lagu-lagu dan ditonton ratusan juta orang. Dan dia bukan sembarang orang, maka banyak yang suka. Maka aku berpikir waktu itu ini ujian yang harus mereka lewati. Kalau mereka lewati akan ada kenaikan kelas dan mereka akan lebih mulia. Kalau seandainya ya kalau dilewati nih ya, dan pengadilan agama memutuskan mereka harus rujuk, saya yakin rumah tangganya Ina dan Virgon akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Amin. Saya doakan juga seperti itu. Dok. Pak Ustadz, terakhir Pak Ustadz. Pak Ustadz kan kenal dengan Virgon. Sosok Virgon itu sosok yang seperti apa sih? Kan aku udah bilang orang baik. Dia sangat sayang sama anaknya. Bikin lagu terakhir tentang ayah ya kepada anaknya. Dia sangat cinta kepada Inara. Bikin lagu yang begitu sempurna lagu itu menurut aku ya. Ya sampai menua, sampai rambutnya nggak hitam lagi. Itu kan sebuah cita-cita yang luar biasa yang harus diwujudkan nih. Oke, kalau hari ini Virgon nonton video ini, saya yakin pasti dia nonton video ini. Apa pesan yang pesanku ya lihatlah, maksudnya lihatlah kebaikan. Kalau kita lihat kebaikan maka kita akan bertambah cinta. Tapi kalau kita lihat keburukan maka datang kebencian. Ya, maka kalau kita ingin mengetahui tentang seseorang dok, kalau kita ingin tahu baiknya orang, cari orang yang mencintai dia, tanya. Nah, kalau kita pengen tahu keburukan seseorang, cari musuhnya. Maka dia akan dengan mudah menceritakan ini keburukan-keburukannya. Nah, maka di rumah tangga itu nggak ada pasangan yang sempurna, nggak ada. Ketika seorang berselingkuh itu kemungkinan besar dia mencari sesuatu yang tidak ada pada istrinya. Taruhlah istri punya 80% nih, di selingkuhannya punya 20%.
Tapi laki-laki itu kurang berpikir. Kalau dia pilih yang 20%, dia kehilangan 80%. Ya. Nggak ada yang sempurna. Siapa yang sempurna di dunia, Dok? Nggak ada, Dok. Karena manusia ini semakin dekat, semakin terlihat kekurangan-kekurangannya. Beda dengan Allah ya, kalau orang mencintai Allah semakin dekat, semakin terlihat kesempurnaannya. Ya, maka pesanku kalau Virgo nonton, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak merenung, dekat-dekatlah dengan orang-orang baik, orang-orang saleh. Minta pendapat dari mereka. Dan ya, kalau kita salah kita minta maaf itu memang wajar biasa. Yang luar biasa itu kalau kita nggak salah kita minta maaf. Ini yang dibuat Inara itu hal yang luar biasa. Itu lebih luar biasa. Ini kalah dari kata luar biasa sih. Sudah korban dia pula yang minta maaf. Makanya dia itu belajar dari mangga, dilempar batu dibalas dengan buah. Luar biasa. Setelah ini kita ada wawancara eksklusif dengan Inara. Kita pengen lebih tahu alasannya. Tapi kita mau tutup segmen ini, besok kita akan tayang tentang Inara. Tapi saya juga pengen menyampaikan pesan untuk Virgon, kalau dia dengar, saya juga nggak kenal dengan beliau. Dan hari ini kita juga sudah konferensi pers meresmikan ya, saya berbagi rezeki lah untuk Inara, untuk anak-anak juga. Amin, ya Allah, itu tidak meninggalkan apapun yang akan terjadi. Kalau kamu bisa rujuk ya syukur, itu tetap berjalan. Tetap berjalan, itu adalah rezekinya kamu kayak gitu, punya rezeki keluarga kamu, dan mudah-mudahan keluarga kamu jadi lebih baik. Andai enggak pun ya saya nggak tahu, saya akan support yang terbaik saja untuk kamu dan keluarga kamu kayak gitu punya. Saya akan bantu sebisanya sehingga kamu bisa berkarya. Tapi kalau boleh saya kasih sedikit saran, jangan kita ngikutin emosi kita ya. Betul. Sometimes kalau belum bisa memutuskan atau masih kanan kiri, lebih bagus diam saja dan biarkan waktu berlalu dengan tenang, masa tenang. Saya sering cerita ya, waktu saya di SMP, saya cinta dengan satu cewek, saya tergila-gila dengan cewek itu. Pada waktu saya SMA, sebut namanya aja nggak ada arti lagi bagi saya. Saya pernah tergila-gila dengan cewek pada waktu SMA, ditanya sekarang nggak ada artinya lagi bagi saya. Artinya cinta itu adalah emosi yang amat sangat sesaat sekali. Betul. Ya Allah. Ya, kadang kita benci dengan istri kita, kadang kita kesel dengan istri kita. Ya istri, saya nggak membenarkan suatu lah. Karena suami istri ya sana ada yang salah, ada yang benar. Kita benci sekali dengan istri kita. Tapi itu adalah perasaan emosi sesaat. Dimana kalau ditanya tahun depan itu udah hilang. Keselnya udah hilang. Tapi pisahnya sudah. Ya Allah, Dok. Nih, nasihat saya juga buat semua ya. Kalau untuk mencintai kelebihan, saya yakin semua orang bisa. Jadi yang luar biasa itu ketika pasangan kekurangan pasangannya, itu baru hebat. Kalau dia untuk mencintai kecantikan, kelebihan, kebaikan itu semua orang bisa. Tapi ketika dia melihat kekurangan daripada pasangannya, keburukan dari pasangannya, dan dia katakan aku terima ini. Itu luar biasa. Jadi tahan keputusan kamu, introspeksi diri, minta waktu, biarkan waktu menyembuhkan luka kita sama-sama. Dan coba kita lihat lagi. Kalau bisa kembali ya itu yang terbaik silakan. Kalau nggak bisa ya mana yang terbaik untuk keluarga kalian. Thank you Pak Ustadz Dery. Dr. Richard minta maaf ya kalau ada salah-salah kata. Saya juga sama-sama Pak Ustadz. Terima kasih. Ina juga minta maaf. Iya.